Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung Bilang di hari ini Selasa 29 Juni 2021. Kami akan membahas tentang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2021 yang kemudian gelarannya pada kemarin itu sudah dibuka secara langsung melalui virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng pun juga memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021 tersebut. Berbagai kegiatan-kegiatan pun juga dilakukan begitu seperti pagelaran seni, talk show tentang P4GN atau pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kemudian lomba-lomba dan penobatan duta anti narkoba Sulteng tahun 2021. Tema HANI yang diangkat pada tahun ini sangat menarik sekali pemirsa, yaitu War on Drugs atau perang melawan narkoba di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba atau bersinar. Nah, kemudian juga Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Brigjen Pol Monang Situmorang melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi P4GN kampanye serta pagelaran seni budaya. Seperti apakah kemudian substansi dan esensi dari HANI tahun 2021 ini? Kemudian apa yang menjadi maksud dan tujuan dari tema besar yaitu War on Drugs begitu atau perang melawan narkoba, dan bagaimanakah kemudian program P4GN sebagai payung hukum dari pemberantasan narkotika ataupun juga narkoba, dan apa yang kemudian akan menjadi rencana aksi nasional ataupun rencana aksi daerah. Kami akan membahasnya dan mengelaborasi bersama dengan Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tengah langsung dari studio TVRI Sulawesi Tengah sudah hadir, yaitu Bapak Brigjen Pol Monang Situmorang SH MSI. Selamat malam Pak Monang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, dan kita tetap harus memberantas narkoba begitu Pak ya? Yes. Baik, pemirsa, kami akan langsung memulaikan perbincangan saya bersama dengan Pak Brigjen Pol Monang, Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tengah. Pak, kami di awal mengucapkan selamat memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2021, dan kemudian kemarin itu secara virtual sudah dibuka oleh Wakil Presiden, dan kemudian kami juga melihat Instagram dan berbagai sosial media di salah satu hotel yang ada di Kota Palu begitu Pak. Bisa direview sedikit Pak, kemudian apa yang sudah dilaksanakan pada hari kemarin. Oke, jadi terima kasih kepada saudara pendengar dimanapun berada, bahwa kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuhnya tepat pada tanggal 26 Juni 2021, kita laksanakan kemarin hari puncaknya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 yang kita selenggarakan di Hotel Best Western. Sebelum kita melaksanakan hari puncaknya, kita juga melakukan beberapa kegiatan, antara lain pertandingan maupun lomba-lomba. Jadi antara lain di sini kita kita lakukan lomba, yaitu pemilihan duta anti narkoba. Dan itu sudah dinobatkan kemarin juga Ya, Pak, ya? sudah dinobatkan. Ini dikandung maksud adalah kita mengajak kepada kaum milenial untuk lebih aktif mereka memberikan edukasi tentang bahaya daripada narkoba ini sendiri. Kemudian kita laksanakan ada olahraga, badminton, kemudian ada juga pertandingan domino kita lakukan juga. Ini kita lakukan semata-mata inilah satu wujud kegiatan yang salah satunya bisa orang meninggalkan kebiasaan jelek, yaitu penyalahgunaan daripada narkoba ini. Tapi setiap tahun memang pagelaran atau pergelaran HANI memang seperti ini dilakukan Pak. Artinya ada euforia yang dibangun melalui lomba-lomba, pemilihan duta begitu Pak. Iya, kita setiap tahun. Tapi untuk pemilihan duta anti narkoba untuk di Sulawesi Tengah ini baru tahun ini kita laksanakan. Insya Allah setiap tahun nanti kita akan lakukan pemilihan terhadap duta-duta anti narkoba ini. Baik. Pak Monang, kita ada tayangan dulu. Ini merupakan tayangan yang kami ambil, gambarnya bisa disaksikan secara visual pemirsa. Pak Monang mungkin bisa diceritakan ini salah satu bentuk kegiatan kali ya Pak ya? Ya, ini adalah subkoordinator rehabilitasi begitu. Ya, beberapa kegiatan ini dalam rangkaian mungkin Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2021. Baik, saya tinggalkan tayangan ini pemirsa, saya kembali ke Pak Monang. Pak Monang, tapi kalau kita kembali ke esensi sekarang begitu Pak, kita bicara tentang HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Apa yang kemudian akan menjadi edukasi begitu kepada masyarakat Pak? Apa yang kemudian akan harusnya kita implementasikan, aplikasikan ketika kita memperingati HANI ini Pak?
Oke, jadi ada 3 strategi kebijakan yang dilakukan oleh BNN dalam rangka menangani masalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba ini dan prekursor narkotika. Jadi nanti kita singkat namanya P4GN. P4GN. Ya, jadi dalam rangka memperingati hari ini kita, jadi ada 3 strategi kebijakan yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh BNN secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah bidang pencegahan. Nah, kita lakukan pencegahan di sini, yaitu untuk menciptakan daya tangkal dan menimbulkan kekebalan imun daripada masyarakat untuk tidak menggunakan atau menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Dengan langkah-langkah yang kita lakukan, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan kampanye-kampanye kepada masyarakat tentang dampak bahaya daripada penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu rehabilitasi. Nah, ini rehabilitasi, kita lakukan rehabilitasi kepada para pengguna ataupun penyalahgunaan daripada narkoba ini sendiri. Kita menghimbau kepada masyarakat agar secara sukarela bagi yang sudah menggunakan ataupun menyalahgunakan narkoba, silakan datang ke BNN. Bisa melaporkan diri. Melaporkan diri secara sukarela, kita tidak akan proses hukum, kita akan lakukan rehabilitasi secara gratis. Oke. Artinya akan ada sisi-sisi persuasif humanisme di dalamnya begitu, Pak? Iya. Semuanya dilakukan secara gratis? Iya. Oke. Kemudian, Pak Nah, kita lakukan di asesmen kepada yang bersangkutan untuk menentukan klasifikasi yang bersangkutan. Apakah dia sudah termasuk kategori berat, sedang, atau ringan. Kalau dia memang sudah kategori berat, kita harus bawa mereka direhabilitasinya kalau tidak ke Makassar, ke Kalimantan Timur di Balikpapan. Baik. Nah, kalau dia mungkin masih tingkat sedang ataupun ringan, kita bisa lakukan rawat jalan di BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bidang pemberantasan. Nah, ini di bidang pemberantasan, ini khusus yang dilakukan oleh BNN sendiri, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi tentang peredaran gelap narkotika yang ada di lingkungan masyarakat. Tanpa ada dukungan partisipasi dari masyarakat, kami juga tidak bisa banyak berbuat. Nah, kemudian ada strategi di dalam pemberantasan ini, yaitu kita miskinkan bandar, kita sita semua aset. Artinya kartel-kartel itu bisa dimiskinkan begitu, Pak, bandar narkoba? Kita sita semua harta benda yang dimiliki oleh bandar. Apabila ketangkap, kita lakukan tindak pidana pencucian uang, ini kita proses juga. Di samping dia, tindak pidana narkotikanya kita proses, tetapi TPPU-nya juga kita jalankan. Baik. Saya bisa simpulkan berarti ada 3 begitu, Pak. Preventif atau pencegahan, kemudian juga bisa lapor diri, itu kita sebut dengan rehabilitasi. Dan satu kerinduan dari BNNP Sulteng juga akan memiliki balai besar begitu, Pak. Suatu saat. Karena tadi kalau sudah kasusnya berat, itu akan dipindah ke Makassar atau ke Kalimantan begitu, Pak. Kapan kemudian rencana akan memiliki balai besar rehabilitasi untuk Sulteng sendiri, Pak Monang? Oke, baik. Jadi kemarin ketika Pak Haji Rusdi Mastura dilantik, Gubernur baru kita, Pak. Kemudian beliau hari Jumat tiba di Palu, kemudian hari Senin beliau memimpin rapat dengan menghadirkan seluruh Forkompinda. Pada saat itu semua yang ada organisasi vertikal menyampaikan permasalahan yang ada di masing-masing instansi. Kemudian saya sampaikan permasalahan pokok yaitu adalah balai rehab. Ketika juga saya sampaikan, alhamdulillah disambut baik dengan Bapak Gubernur, dan kebetulan hadir di situ juga Ketua DPRD. Jadi ini kita berharap ya selambat-lambatnya mungkin tahun depan mungkin sudah bisa dianggarkan untuk dibangunkan balai rehab nanti di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Dan kalau ini mungkin nanti terwujud, mungkin satu-satunya di Indonesia
yang balai rehab dimiliki oleh pemerintah provinsi baru Sulawesi Tengah. Baru Sulawesi Tengah. Dan ini satu apresiasi begitu Pak Iya. untuk BNNP sendiri. Iya. Baik. Tentunya untuk Pemprov dulu. Untuk Pemprov juga. Iya. Baik. Kita berharap begitu Pak Monang. Karena memang paling tidak fasilitas, sarana dan prasarana ini memang harus memadai begitu Iya. Pak ketika kita berbicara tentang rehabilitasi. Baik. Bapak, kita kembali ke tema. Temanya adalah War on Drugs begitu Pak. Iya. Atau perang melawan narkoba begitu. Apa yang kemudian menjadi landasan HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional mengangkat tema ini Pak? Ya. Yang pertama sebagai dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian yang kedua adalah Inpres Nomor 2 Tahun 2020. Di situ Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia sudah darurat narkoba. Artinya bahwa narkoba ini sudah sampai ke tingkat pelosok desa. Oke. Dan sudah menjarah kepada sampai tingkat anak-anak. Jadi orang yang terkena daripada penyalahgunaan narkotika ini mulai dari umur 15 tahun sampai dengan 59 tahun. 15 hingga 59 tahun untuk Iya. range umur ya Pak Iya, ya? Bahkan ini- sudah sampai ke pelosok desa begitu Pak. Iya, jadi bahwa ini merupakan satu cara daripada bandar melaksanakan aksinya para bandar ini. Karena masyarakat desa ini banyak yang belum mengetahui Oke. tentang bahaya daripada penyalahgunaan narkoba ini sendiri, sehingga mereka Terpengaruh begitu. terpengaruh dengan isu-isu yang dikembangkan daripada para pengedar maupun bandar. Nah sekarang lagi mereka ya namanya bandar ini dalam menjual dia punya narkoba ini dia membuat satu terobosan-terobosan baru. Ya kalau harga 1 gram itu 1,5 juta, itu untuk membeli mungkin masyarakat susah. Tetapi mereka membuat paket hemat. Baik. Ya. Paket hemat. Sampai sekecilnya itu harganya itu 10.000 ada. Dan ini sasarannya memang masyarakat desa begitu Pak, Iya. secara spesifik. Ya artinya tidak juga Tidak bukan hanya desa, Iya. perkotaan, dan mereka sudah masuk ke tingkat desa. Jadi dengan harga 10.000 saya kira seluruh masyarakat akan bisa mampu menjangkau. membeli. Ya. Iya. Ketika dia sudah melakukan menggunakan ini, menyalahgunakan narkoba ini 1 kali 2 kali, maka dia akan kecanduan. Akan kecanduan. Ya, kalau Baik. dia sudah kecanduan, dia akan mencari terus. Kalau dia tidak dapat, tidak bisa membeli, ya apa boleh buat akan melakukan tindak pidana. Baik, teman-teman bisa ditampilkan kembali. Tadi kami sempat juga menayangkan kepada Anda begitu visual. Ini mungkin salah satu penggerebekan begitu yang dilakukan oleh tim begitu untuk pemberantasan narkoba. Nanti bisa ditampilkan kembali secara visualnya di layar televisi Anda. Jadi ini sudah sampai ke pelosok desa begitu ya Pak Ya. Monang ya. Ya. Artinya memang Presiden Joko Widodo pun juga menyatakan bahwa kita darurat dan perang Darurat narkoba. narkoba. Baik Pak, kita melihat dulu ke tayangan televisi kami. Nah ini salah satu penggerebekan ya yang mungkin dilakukan di salah satu lokasi, dan ini adalah babuk ya atau barang-barang bukti. Kita melihat itu pemirsa, dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Monang, Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa range usia 15 hingga 59 tahun, dan ini memang sudah dijual pun juga dengan kemasan-kemasan dengan harga murah begitu, bahkan 10.000 rupiah ini bisa dijangkau dan dibeli oleh siapapun pihak-pihak yang ingin menggunakan narkoba, sehingga kemudian tingkat kecanduannya pasti akan sangat tinggi sekali. Nah ini salah satu tempat begitu ya Pak Monang ya? Ya. Ya, salah satu tempat. Baik, Pak Monang, kalau kita berbicara tentang lokasi begitu Pak, yang ada di Palu sendiri, saya tanpa menyebutkan lokasinya di mana begitu, namun ini sudah menjadi rahasia begitu Pak. Ada satu daerah atau kawasan yang memang selalu menjadi sasaran Pak untuk digerebek begitu Pak. Pertanyaan kami kemudian sebagai orang masyarakat Palu, kenapa kemudian daerah atau kawasan tersebut masih terus begitu Pak untuk melakukan transaksi narkoba di dalamnya? Jadi mungkin banyak faktor yang mempengaruhi ini ya. Jadi yang pertama mungkin dari faktor ekonomi, ya. Kemudian yang kedua bahwa mereka itu mungkin sudah menikmati hasil daripada apa yang mereka lakukan, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah membawa dampak buruk bagi masyarakat luas. Ya, kami dari BNN sudah lakukan penggerebekan di daerah yang kita disebutkan tadi ya. Ada beberapa daerah di sini yang dikategorikan daerah rawan narkoba. Rawan narkoba. Sampai itu kita dapat perlawanan dari masyarakat setempat.
Tapi ya kita tidak pernah mundur, kita tetap lakukan penggerebekan. Ya alhamdulillah kita berhasil menangkap beberapa Artinya orang. kalau kami bertanya begitu Pak, kapan kemudian kawasan ini bisa dikatakan bebas Pak? Artinya tidak lagi ada berita ditangkap atau digerebek lagi di kawasan tersebut Pak, yang berulang kali. Saya kira keterlibatan daripada pemerintah ini harus turun juga terhadap daerah tersebut. Ya mungkin dilakukan, mungkin nanti mereka setelah mungkin ditangkap begitu, kita perbaiki mereka, kita berikan keterampilan-keterampilan untuk dalam rangka untuk bisa bekerja, memiliki keterampilan, bisa dia mencari makan di tempat yang lain, tidak lagi mengerjakan itu. Nah ini saya kira salah satu faktornya itu adalah faktor ekonomi juga Faktor kepada ekonomi. mereka. Baik. Jadi keterlibatan daripada pemerintah untuk memberikan ya penyuluhan, memberikan keterampilan keterampilan, meningkatkan Life skill keterampilan, begitu, ya life kecakapan skill kepada hidup. mereka sehingga mereka bisa bekerja di tempat lain. Baik, baik. Pak Monang, P4GN ini merupakan salah satu program yang dilakukan oleh BNN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Pak. Ya. P4GN ini sasarannya apa, Pak? Jadi sasarannya ini adalah jadi P4GN ini ya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi segala bentuk narkotika itu yang disalahgunakan atau yang peredaran gelapnya. Berarti tentu bisa dong digunakan. Boleh kalau sesuai dengan untuk kepentingan kesehatan atau sebagai untuk penelitian ilmu Ilmiah. pengetahuan. Iya. Ya. Jadi kalau digunakan boleh di rumah sakit kalau kita mau dioperasi katakan atau kita dikasih obat, ada obat-obat tertentu itu yang kandungannya ada narkotikanya. Jadi yang kita cegah di sini adalah penyalahgunaannya. Penyalahgunaannya Ya. justru. Jadi sebenarnya bisa digunakan, tapi penyalahgunaannya yang kemudian kadang-kadang memang sering disalahgunakan Ya. begitu. Oke, dan kemudian P4GN ini Pak, kemudian nanti akan tersusun secara rapi begitu dan bersinergi dengan rencana aksi nasional, rencana aksi daerah juga begitu Iya, Pak. jadi di dalam Impres nomor 2 tahun 2020 itu adalah rencana aksi nasional penanganan P4GN. Jadi ini ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten seluruh Indonesia untuk melakukan dan melaksanakan rencana aksi daerah itu tadi. Jadi kegiatannya antara lain melakukan pencegahan, melakukan rehabilitasi, kemudian melakukan pemberantasan. Jadi diharapkan kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu melaksanakan rencana aksinya. Oke. Jadi Dan itu salah diberikan satunya kewenangan adalah, begitu Pak? ya salah satunya adalah kegiatan sosialisasi, kampanye, kemudian melaksanakan tes urin bagi ASN, kemudian melaksanakan tes urin untuk sekolah-sekolah kedinasan. Nah, ini salah satu wujud daripada kegiatan daripada pencegahan tadi. Baik, baik. Pak, kalau kita lebih mengerucut begitu, saya akan sedikit begitu memaparkan kepada pemirsa bahwa kasus di Indonesia 240 dari 10.000 penduduk Indonesia dengan rentang umur 15 hingga 64 tahun ada 2,40% terpapar memakai narkoba begitu. Atau kalau kita akumulasi dalam jumlah 4.534.744. Kemudian untuk Sulawesi Tengah sendiri Pak di tahun 2019 ini peringkat keempat Pak secara nasional begitu. Ada 61.857 dengan prevalensi 3,30%. Bahkan di tahun terakhir itu 52.341 dengan tingkat prevalensi 2,80%. Ya. Pak Monang, kita berbicara saja tentang Sulteng begitu Pak. Artinya mungkin banyak yang tidak menyangka dan mengira kita berada di posisi tertinggi keempat. Apa yang menjadi indikator kemudian ini rawan Pak untuk daerah kita sendiri? Oke, jadi memang secara nasional setiap tahunnya itu mengalami penurunan jumlah daripada penyalahguna daripada narkotika. Secara nasional? Ya, secara nasional. Namun secara daerah kita di Sulawesi Tengah, kita setiap tahunnya meningkat. Jadi tahun 2017, ini hasil penelitian LIPI dan BNN Pusat, ya, bahwa kita itu berada di peringkat 17. 2017 di peringkat Ya, 17. 2017 kita peringkat 17 dengan penyalahgunaan setahun memakai ya. Kalau tadi yang dikatakan tadi 3,80 itu yang pernah memakai. Oke, yang pernah memakai. Ya, kita ambil ininya, Samplingnya itu yang
setahun memakai. Oke. Nah, jadi itu di tahun 2017 kita itu berada peringkat 17 dengan jumlah pemakai itu 36.000 sekian. Kemudian ini kan setiap 2 tahun dilakukan penelitian atau survei dilakukan oleh LIPI dan BNN Pusat. Di tahun 2019 kita meningkat dari 2017 tadi kita peringkat 17, di tahun 2019 kita itu menjadi urutan keempat dengan jumlah memakai setahun itu 52.341 jiwa. Artinya bahwa di Sulawesi Tengah ini sendiri terus mengalami peningkatan. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa para bandar dan pengedar ini sudah menyasar masuk sampai ke desa pelosok tadi. desa. Nah inilah kita dengan gerakan ataupun program dari BNN ini kita gelar laksanakan itu Desa Bersinar. Desa Ya, Bersinar. jadi kalau semua desa nanti sudah bersinar, bersih dari narkoba, insya Allah kabupaten bersih, kemudian juga Sulawesi Tengah akan bersih. Amin. Ada berapa total desa bersinar Pak yang dicanangkan? Jadi kita di kewajiban kita membuat setiap BNNK kabupaten kota itu kewajiban membuat 2 desa ya. bersinar. Jadi karena kita jumlah BNNK kabupaten kota kita di sini ada 6, belum semua kabupaten kota kita memiliki BNNK. Kemudian provinsi 2 sehingga kita jumlahnya 14. Ada 14. Ya. Dan Bapak yakin ketika karena memang juga bandar telah masuk ke desa, artinya sasaran mereka adalah masyarakat desa dan BNN pun juga begitu masuk ke desa-desa, artinya edukasi masyarakat desa pun juga nanti bisa maksimal begitu Pak. Artinya mereka lebih tahu dan lebih paham bahwa ini narkoba ini adalah kejahatan dan ini memang darurat begitu. Ya, ya itulah kita berharap itu masyarakat dimanapun sudah mengetahui tentang bahaya daripada narkoba. Jadi kita tingkatkan imun daripada masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Jadi kalau masyarakat sudah memahami, mengetahui tentang bahayanya, narkoba masuk ke desa pun masyarakat pun udah nggak bergeming lagi dengan barang itu. Karena mereka udah tahu bahwa itu adalah barang nggak benar, barang rusak. Oke, baik. Kita juga mengenal Pak strategi tadi mungkin ada demand reduction itu tadi ya Pak ya, preventif tadi kekebalan imun, supply reduction dan juga harm reduction begitu Pak. Tapi saya bilang begini karena Pak Monang dari tadi mengatakan bahwa sebenarnya kita ini harus saling bersinergi begitu Pak. Banyak stakeholder, Pemprov, kemudian LSM, kemudian juga BNN pasti di dalamnya dan terlebih lagi masyarakat Pak. Jangan sampai masyarakat pun juga menjadi partisipan begitu Pak. Sinergi apa yang harusnya dibangun Pak dari mata rantai ini sehingga kemudian narkoba ini bisa kita cegah dan kita berantas bersama. Jadi gini, kami sendiri dari BNN ya selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Kita bentuk mereka sebagai penggiat anti narkoba. Kemudian kita latih mereka, kita bentuk mereka menjadi relawan anti narkoba. Ini kita lakukan. Termasuk duta anti narkoba yang baru tahun ini. Termasuk yang kita lombakan kemarin duta anti narkoba itu ya. Luar biasa ini mereka yang anak-anak muda kemarin kita ini ya, artinya mereka itu sangat peduli gitu dengan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah ini begitu maraknya, mereka itu peduli ya, dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang mereka berikan. Tapi saya menilai di sini luar biasa pengorbanan daripada 14 finalis anti narkoba ini. Sinergi yang baik tentunya akan menghasilkan hasil yang baik, Pak Monang. Dan ini akan terus dilakukan BNN bersama Pemprov, LSM, dan penggiat, penyuluh, dan semuanya, Pak. Ya. Nah inilah kita lakukan juga ke Pemda-Pemda. Ya, terakhir kemarin habis saya kembali dari Poso, kemudian saya lanjut ke Tauna. Ya salah satunya itu kegiatan kami. Kami mengundang semua OPD yang ada di kabupaten itu untuk kami sosialisasikan Inpres nomor 2 tahun 2020 itu bahwa ada kewajiban mereka di dalam Impres nomor 2 tahun 2020 itu. Jadi jangan dianggap bahwa itu hanya tugas BNN saja gitu. Tapi tugas semua kita bersama. Baik. Keterlibatan seluruh pemerintah kabupaten kota. Baik, Pak Monang, generasi milenial ini kan memang harusnya ada pembentukan karakter, Pak. Dan memang tadi kalau kita melihat dari range umur 15 tahun bahkan juga ini sudah menjadi sasaran begitu, Pak. Apa yang akan dipersiapkan oleh BNN begitu, Pak, ataupun juga negara secara utuh untuk memantapkan karakter generasi milenial, Pak, agar say no to drugs? Oke. Jadi salah satunya adalah kegiatan
Desa Bersinar itu. Desa Bersinar 1. Ya, jadi kita berharap kepada para kepala desa ini dengan memanfaatkan anggaran yang ada di desa, melakukan kegiatan-kegiatan positif kepada anak-anak muda yang ada di desa itu. Keterlibatan anak muda harus dilibatkan, Pak. Jadi mungkin mereka dengan ada karang tarunanya atau remaja masjidnya atau gereja atau apa, anak-anak muda gereja apa segala macam, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, nanti untuk pengetahuan tentang memberikan sosialisasi atau kampanye edukasi kepada masyarakat, tentunya mereka bisa mengundang kami untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak muda di sana, sehingga nanti anak-anak muda ini karang taruna kah atau namanya remaja masjid bisa menyalurkan ini ke masyarakat. Gitu. Kemudian memberikan kegiatan-kegiatan mungkin bentuknya olahraga yang kemudian positif begitu, Pak, ya? Kemudian mengaktifkan kembali seni-seni budaya yang ada di desa itu, sehingga anak-anak muda di sana jadi memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Baik, semakin banyak kegiatan positif ini semakin kemudian mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak milenial, anak-anak muda, untuk kemudian menjauhi narkoba. Pak Brigjen Pol Monang Situmorang, SHMSI, terima kasih. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, kita sama-sama begitu Pak mendukung apa yang menjadi rencana aksi, baik daerah nasional dan juga P4GN tadi, terutama program-program dan juga balai rehab yang besar begitu Pak, yang akan dimiliki oleh Sulteng nantinya. Dan pemirsa, inilah yang akan menjadi akhir dari Bicara Langsung dialog kami pada hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikannya, dan marilah sama-sama kita say no to drugs, kita war on drugs sesuai dengan tema dari Hari Anti Narkotika Internasional 2021. Saya Julius Efrain pamit, kita akan bergabung bersama TVRI Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.